Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Bay. Hari ini saya rencana mau bawa Cherokee alias Yamaha All New Aerox 155 Connected milik saya ini untuk mani pedi atau servis dan ganti oli rutin ya. Saya bawa belum ya, itu buku. Oke, udah, kartu garansi bukunya sudah. Kebetulan kilometer baru 3081 ya, tapi waktu jadwal bulanannya sudah terpenuhi, sudah 4 bulan. Jadi mau tidak mau harus saya bawa, karena sekali lagi saya bilang bahwa untuk servis bulanan itu yang masih digaransi oleh pihak dealer itu harus memenuhi dua sisi ya, entah waktunya dulu atau bulannya atau kilometernya duluan yang ditempuh. Jadi kalau salah satu sudah memenuhi tenggat waktu ya mau tidak mau harus segera ke dealer untuk bisa bisa memenuhi prosedur garansi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jujur ini sebetulnya kalau secara waktu sudah lewat 1 hari, tapi kalau secara kilometer masih punya jatah 1000 lagi kira-kira. Tapi ya karena waktunya sudah lewat ya, mau tidak mau harus segera masuk. Iya mas. Oke, motor ini sudah saya gunakan kurang lebih sekitar 4 bulan ya, Februari, Maret, April, Mei. Ini Mei tanggal 31, jadi sudah sekitar 4 bulan. Kilometer sudah 3081. Sudah saya bawa lumayan jauh-jauh, sudah beberapa kali ke arah Bogor, beberapa kali ke arah Puncak juga, sudah berapa kali dari Bekasi. Sudah saya bawa muter-muter ke area Jabodetabek dan sekitarnya. Jadi ya lumayan lah, paling nggak saya sudah tahu kriteria dan saya sudah menemukan keluhannya. Jadi keluhan awal saya mungkin nanti kalau di dealer atau di bengkel adalah, pertama, ketika motor ini masih dalam keadaan dingin, semalaman tidur terus tiba-tiba saya panasin pagi-pagi, itu kadang-kadang keluar bunyi cetak gitu. Jadi entah itu karena apa, nanti bisa saya keluhkan di mekaniknya. Yang kedua, keluhan saya adalah tarikannya agak berat ya, khususnya untuk tarikan bawah. Jadi tarikan awal itu sedikit berat dibanding ketika awal-awal motor ini datang. Tapi untuk tarikan tengah dan atas saya rasakan nggak masalah ya, masih lancar-lancar aja. Terus untuk bunyi-bunyi aneh lainnya saya pikir alhamdulillah saya belum menemukan ya. Mungkin faktor
cara saya merayan waktu itu ya paling nggak berpengaruh dengan kondisi atau keadaan motor ini sekarang ya. Sombong amat. Keluhan-keluhan yang ada itu hanya apa ya, hanya keluhan kecil-kecil, bunyi aneh-aneh nggak ada, bunyi beredek-beredek di bagian CVT juga belum ada, alhamdulillah. Cuman sekedar pertama yaitu tadi ada bunyi tek ketika mesin masih dingin, saya panasin. Tapi kalau sudah panas sih nggak masalah sih, di starter masih halus seperti sedia kala, seperti awal. Hanya kalau mesin ini posisi masih dingin, ditidurin semalam, pagi-pagi saya panasin akan bunyi tek. Yang kedua yaitu tadi tarikan ya, gas. Pada sisi gas, pada tarikan, khususnya tarikan awal itu agak sedikit berat. Itu menurut apa ya, rasa saya ya. Tapi untuk tarikan tengah dan atas, alhamdulillah masih normal-normal aja. Karena bengkelnya dekat, saya cari yang dekat-dekat aja. Makanya saya nggak pakai jaket. Panas sih, cuman ya kayaknya kalau saya kudu copot jaket, takutnya malah ketinggalan. Maklum udah STW, jadi kadang-kadang sedikit pikun ya. Yang malah ketinggalan, ya udah saya nggak usah pakai jaket aja. Mudah-mudahan ini udah lewat 1 hari tadi masih diterima ya, karena kemarin saya coba booking online tapi gagal terus tuh, nggak tahu karena sistem atau karena sayanya yang on, jadi ya gagal terus. Jadi ya mau nggak mau saya kesana aja langsung. Mudah-mudahan masih bisa diterima, karena ini udah terus terang aja secara waktu sudah telat 1 hari, walaupun secara kilometer masih punya tabungan 1000 km, karena ini masih 3083, sedangkan jatahnya itu 4000 km. Jadi saya masih punya tabungan seharusnya. Ya tadinya sih saya mikir mau ganti oli dengan merek lain ya, tapi saya pikir-pikir saya nikmati prosesnya aja deh. Saya ikutin prosedurnya, saya ikutin alurnya, dan saya ikutin jatahnya. Saya tetap pakai Yamaha bawaannya, oli bawaannya yaitu Yamaluk. Karena saya pikir kalau saya nganeh-nganehin ganti lain-lain ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di motor ini, khususnya di bagian mesin, nanti begitu saya komplain malah ada aja alasannya yang begini, yang begitu. Jadi saya ikutin alurnya aja. Moga-moga nggak terjadi apa-apa, tapi paling nggak apa ya, kalau saya ikutin alurnya, saya ikutin peraturannya, saya ikutin jatahnya, kalau ada apa-apa saya dalam tanda petik punya senjata untuk apa ya, untuk komplain. Jadi sampai batas akhir satu garansi saya ikutin alurnya aja. Ya, ini bengkelnya mudah-mudahan sepi ya, karena kalau rame ya lumayan juga ini. Ambil dulu kartunya. Oke, mudah-mudahan diterima. Ya.
Biasanya sih saya kesini ketemu Mbak Novi ya, mudah-mudahan ada beliaunya. Oh, agak rame ternyata. Antri dulu, masih ada satu konsumen. Mbak Novinya nggak ada ternyata, mungkin lagi keluar. Coba mau servis. Agak telat 1 hari Mbak. Kemarin saya nggak ada waktu. SNK perlu? Mbak Novinya libur? Iya. Libur. Soalnya hari Minggu masuk. Oh, saya bilang sama Mbak Novi nelpon. Udah mulai banyak ini kayaknya. Iya. Ini mau sekalian ganti oli, Pak? Ya, Motornya ada keluhan atau kendala? pertama kalau saat apa namanya, saat mesin masih dingin, pagi-pagi itu, kalau saya starter itu ada bunyi mak tek gitu. Tapi jarang-jarang sih, tapi sering kali bunyi tek gitu. Terus tarikan awalnya agak lambat, agak lelet, berat ya. Kalau tarikan tengah sama atas nggak masalah. Ada lagi? Udah cukup itu aja. Mau ditinggal atau ditunggu nih? Ditunggu aja, rumah deket. Oli standarnya apa Mbak? Kita kalau motor Aerox itu biasanya pakai Supermatic. Yang biru itu ya, Supermatic itu ya, emang standarnya itu ya. Kalau oli lain tuh di dealer emang nggak ada ya, cuman Yamaha Loop ya. Iya, ya mau. Cuman itu ya, oli merek lain nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya udah pakai standarnya aja sampai garansinya terpenuhi. Ini kunci motornya, Pak. Oke. Oke, makasih. Saya tunggu ya Mbak. Makasih Mbak. Oke, proses daftarnya sudah beres, keluarnya sudah saya sampaikan. Sekarang tinggal kita tunggu prosesnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya pakai oli standar aja dulu sampai garansi atau jatah servisnya itu habis. Sekitar berapa tadi ya, kalau saya lihat tadi 10 bulan ya, 10-20 bulan. Jadi sekarang udah bulan keempat, jadi masih 6 bulan lagi. Nanti kalau sudah jatah dalam tanda petik garansinya habis, baru mulai saya pikirkan pakai oli apa ya. Ya mudah-mudahan ya mau cocok-cocok aja, nggak ada masalah, jadi saya bisa pakai itu seterusnya. Karena dulu saya punya, sampai sekarang sih saya punya motor Mio ya, Mio Smile, udah beberapa kali ganti merek oli, tapi akhirnya saya menemukan oli yang cocok ya, yaitu Motul, dan saya pakai sampai sekarang. Nah untuk Aerox ini saya tadinya pingin ganti juga ke Motul, tapi saya pikir-pikir ya nikmatin proses aja dulu, ikutin standarnya, ikutin prosedurnya, ikutin jalurnya, dan ikutin jatahnya. Jadi
nggak lama kok, cuma 10 bulan atau 6 bulan ke depan. Nanti kalau memang ada masalah atau ada keluhan baru saya pikirin oli yang cocok untuk Aerox ya. Karena kalau saya dengar-dengar dari temen atau orang yang telah pakai Aerox ada beberapa macam ya. Tapi kembali lagi sih kalau masalah oli sih saya pikir apa ya, lebih kepada judu-juduan atau cocok-cocokan dengan motor pertama, kedua dengan karakter kita bawa ya. Ada yang si A cocok dengan oli ini tapi karakternya beda, dengan cara bawanya beda dengan kita ya, tetap aja nggak cocok buat kita. Jadi kalau masalah oli itu kembali judu-juduan, cocok-cocokan antara motor dengan karakter atau cara kita bawa motor. Jadi nggak bisa disamaratakan atau satu sama lain tidak bisa sama gitu ya. Ya kembali lagi mungkin lebih kepada apa ya, kalau saya mikir tuh lebih pada sugesti ya. Sugesti kita bawa motor, sugesti kita merasakan motor. Jadi jujur ketika oli A enak dipakai untuk motor B, belum tentu enak dipakai untuk motor C. Atau oli A enak dipakai untuk si A, belum tentu enak dipakai untuk si B gitu. Itu aja sih prinsipnya. Kalau masalah SAE malah masalah kekentalan itu saya pikir semua oli 11-12 sami-sami mawon gitu. Oke, saya sambil nunggu proses pengerjaannya, saya stop dulu ya videonya, nanti kita lanjut. Ini sih mas, ini CCU-nya emang saya copot, cuman saya minta tolong, ini kemarin saya nyuci ya, saya rokok-rokok, tau-tau copot ke bawah. Ini apa ya, di bagian kanan ini mungkin kayak apa ya, kayak pegangan karet apa selang di bagian kanan. Saya lagi ngerokok ngelapin gitu, pluk jatuh. Saya nggak tahu itu apa itu, di bagian sini nih jatuhnya nih. Mungkin apa namanya, pegangan selang atau pegangan kabel. Tolong dilihatin apanya itu. Kalau sisinya emang sengaja saya copot. Nanti tolong dilihatin dipasang ya mas. Nanti tolong dilihatin dipasangin apanya. Apa itu saya nggak tahu juga. Mas apa mas? Ibrahim pak. Mas Ibrahim lagi. Kemarin juga Ibrahim juga. Makasih ya mas. Tuh ada yang copot itu kemarin saya nyuci. Nggak taunya jatuh ke bawah. Saya nggak tahu, kayak klem-kleman kabel atau klem-kleman apa namanya, selang ya. Saya nggak tahu, saya minta tolong, sedangkan CCU-nya memang sengaja saya copot, sengaja saya bawa, takutnya nanti nanya atau apa. Kebetulan si Rocky atau motor saya sudah nangkring di atas panggung, sudah siap untuk menghibur penonton. Ya, kita lihat aja prosesnya, kita tunggu prosesnya, nanti hasilnya gimana kita akan saya coba, apakah ada perubahan dengan keluhan saya tadi awal atau tidak. Mas, kalau dirasa ribet ya, harus bongkar bodi, nggak usah deh. Enggak pak. Hah? Tatakan itu kan pak. Apa sih? Kabel. Kabel ya? Ribet nggak harus bongkar bodi nggak? Di bagian mana dia? Ini tatakan kabel ini. Bisa di... Kalau ngeliat yang sana ya. Bisa. Bisa ya? Soalnya saya lagi ngerokok gitu, plok, apaan nih? Waduh, saya cari di YouTube kok nggak nemu. Cuman itu ya, apa namanya? Bukan tutup itu ya, bukan tutup spool ya? Bukan ya? Soalnya bikinnya cuman begitu doang, nggak ada perekatnya, nggak ada apa tarikannya apa gitu, cuman nempel. Tatakan kabel yang ini nih, kabel spool. Oh, pegangan aja ya? Iya. Jadi biar nggak langsung ke rangka pak. Oh, gitu. Namanya Kasih mas. Ya, alhamdulillah.
alhamdulillah ternyata tadi karet yang jatuh waktu saya nyuci itu ternyata cuman pegangan biar apa ya, nggak kena langsung apa dudukan rangka ya, nggak dipasang, alhamdulillah. Oke, motornya udah naik, sudah mulai dicopot-copotin. Alhamdulillah nih ketemu lagi sama Mas Ibrahim. Kebetulan waktu servis awal dulu itu juga dengan Mas Ibrahimnya. Jadi mungkin mudah-mudahan udah jodoh ya sama Mas Ibrahim. Kebetulan yang kemarin awal itu juga setelah diservis ditangani oleh Mas Ibrahim. Boleh dikatakan saya nggak ada komplain ya. Jadi mudah-mudahan ini apa ya, jodoh sama mekanik yang namanya Mas Ibrahim ini. Sudah mulai dibongkar-bongkar, sudah mulai dicopot-copotin. Mudah-mudahan keluhan saya hilang ya dengan ditangani oleh Mas Ibrahim ini. Ya, si Yamaha All New Aerox 155 Connected saya ini sudah mulai turun panggung. Mudah-mudahan sawerannya banyak ya. Sudah turun panggung. Ya, sudah mulai dites sama Mas Ibrahimnya. Ngetes lampu, ngetes sen mungkin. Sudah dicopot dari apa? Dari jalur laptopnya. Oke, sudah turun, nanti kita lihat ya sama-sama gimana hasilnya. Ya, motor saya udah beres. Sudah selesai diservis. Saya mau lihat dulu hasilnya ya. Oke, perabotannya kita masukin dulu. Kalau manasin motor ini ya, dia agak lamaan. Iya, saya sekitar 5-7 menit kurang. Berapa menit? Dia 15 menit. Wih. Iya. Nggak apa-apa mesin dalam posisi 15 menit stasioner. Masalahnya dia kalau misalkan kurang panas, kadang kita pas awalan motor jadi agak gretek kalau masih dingin banget. Oh gitu ya. Iya. Kalau ngeredeknya sih enggak sih Mas, cuman saya kalau starter masih adem gitu ya. Iya. Masih pagi-pagi keluar gitu, saya keluarin, saya starter buat manasin gitu. Iya. Suka bunyi tik gitu. Tak gitu. Tapi kalau udah panas enggak, begitu saya udah jalan terus parkir terus saya jalan lagi, enggak bunyi. Posisinya dia sama tahu kalau naik, dia ada komponen dari resonator knalpotnya. Biasanya begitu. Oh gitu. Ya. Itu tak itu di mesin apa di knalpot? Knalpot. Oh di knalpot. Makanya suka tak, tapi suka hilang Mas. Ada. Nggak ada. Apa ya? Kadang gitu Pak. Tapi kalau apa namanya manasin memang lama ya, harus lama. Kalau kayak Aero Fanmade yang baru sekarang harus lama. Kebanyakan gitu. Kalau misalkan kita manasinnya agak sebentar cuma 7 menit. Kayak Jalannya kayaknya kurang enak. iya sih, emang sih saya ngerasain kok suka itu. Tapi kalau udah panas gitu udah. Ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa di stasioner, di posisi stasioner ya di itu 15 menit gitu nggak apa-apa. Memang harus gitu. Oh, saya baru tahu. Ya udah, makasih. Banyak yang kalau misalkan dingin, Mas kalau saya kalau dingin gredeknya panas, Bapak manasinnya kurang lama saya bilang. Oh gitu. Tapi kalau gredek sih enggak sih. Karena banyakan yang begitu Pak, banyakan yang gredek. Oh gitu ya. Iya. Pertama gredek enggak, kedua ya tadi saya keluhan saya ya. Lemot itu ketika tarikan bawah ya. Iya. Itu ngerasain saya lemot. Dulu waktu baru itu enak net gitu ya. Sekarang tarikan bawah. Tapi kalau itu udah ditarikan atas RPM udah tinggi gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman tarikan awal doang gitu. Begitu mau dari kilometer RPM berapa gitu. 20 agak telat. Kalau dulu kan waktu masih baru kan enak ya, des gitu ya. Sekarang agak itu mungkin nggak tahu pengaruh apa. Ya, yang saya bilang kan manasinnya Kurang panas. Kalau udah panas itu. Tapi ini udah di reset semua. Iya Bapak. Udah di reset udah semua ya. Oke. Oke. Sip. Nih, makasih loh Mas ya. Masih Ibrahim lagi.
kalau dipanasin harus lama ya. Kayaknya sih kalau RPM naik, gas FPWK emang langsung bed ya. Tapi kalau apa ya, ternyata apa namanya alur ban sama mesin RPM itu pengaruh gitu loh. Soalnya saya pernah kenceng 70, VVA-nya belum nyala. Tapi begitu pernah saya genjot baru 60 di bawah 60, VVA udah nyala. Waduh, ini gimana sih? Ngikutin mana sih VVA ini, ngerti keputaran mesin apa gitu keputaran roda? Sebenarnya kan kalau misalkan kita alurnya kita konstan aja, kita nggak beset, RPM kan tetap stabil Bapak. Iya, iya. Jadi biarpun motor tetap jalan lari 70, tapi RPM kita di stabil. Duh, tapi bukannya begitu kita gas naik, otomatis kan RPM mendekati R7000 kan? Enggak. Dia pokoknya di atas 5000 VVA baru aktif. Biasanya itu masih walaupun RPM di bawah tapi kilometer udah 70 tetap nggak nyala ya, tetap nggak nyala ya. Oh mungkin itu gara-gara saya pelan-pelan santai kok, nggak betot-betot, nggak semuanya ngikutin aja alur aja gitu. Begitu sampai rumah saya lihat 50 sekian 1 pokoknya di atas 50 lah, 50 kayaknya 51,7 km. Bukan 57 ya, 51,7. termasuk rekor Bapak. Benar. Iya. Soalnya aja Lexi aja yang 125. Mentok cuma 53. 53. Kebanyakan cuma 49, 50. 49 juga jarang orang. Emang sih waktu itu sempat saya bawa ke puncak, saya genjot-genjot aja, saya bawa ke puncak turun naik itu saya genjot-genjot. Sampai atas itu, sampai puncak pas itu 31, sekian. Genjot aja udah. Begitu itu saya genjot ke atas. Goncengan lagi pula. 31, sekian. Alhamdulillah sih. Ini udah di reset semua sama Mas Ibrahimnya. Udah aman. Ini sebenarnya harusnya 4.000 ya, ini 3.000 udah saya masukin. Jarang saya pakai. Paling jauh ya. 4.000. Ya harusnya kan 4 bulan 4.000 km kan. Ya, tapi sebenarnya jangan ikutin patokan kilometer Bapak. Maksudnya gimana? Kalau buat ganti oli ya, Heeh. Bapak olinya rutin. Rutin sih. Ini kan baru yang kedua ini. Enggak, maksudnya semakin dia tinggi kilometer, semakin rentan komponen. Yang aus. Misalkan kalau misalkan udah di atas motor 10.000, kurangin dari 3.000, kurangin ke 2.000. Ganti oli. Kalau patokannya, kalau saya tahu saya kan patokannya kan 2.000 ya Mas. Ya. Ya 2.000, saya sebenarnya sebelum 2.000 1.500 saja udah saya ganti. Motor saya yang di rumah juga gitu, Mio Smile tuh. Patokan 2.500. Malah karena Mio Smile itu umurnya udah tua, yang tadinya 1.500 saya turunin sekarang 1.000 aja udah saya ganti. Ya. Karena saya mikir komponennya udah aus nih kalau dipaksa. Alhamdulillah Mio Smile saya udah 11 tahun masih aman sih. Ini jatahnya kan setiap berapa ini kalau Aerox? Dia average-nya dia milnya dia nyala oli 3.000 kilo. 3.000 akan nongol ya. Tapi jangan maksain sampai 3.000 kan. Iya kan, maksain banget. Udah gitu nanti karena SAE-nya dia kan pakainya 1040. Hah? 1030 Bapak. Oh ya, bukan 1040 dia. 1030. Oh. Kayak lebih gampang uap. Duh, kalau saya lihat di buku garansinya, di buku itunya 1040 tuh. Yang benar yang mana? Saya lihat di buku panduannya 1040. Sama kayak NMAX. Oh iya 1040 ini. Mana? Iya 1040. Nah, ya kan 1040. Karena kalau 30 kan semakin encer. Iya. Saya lihat buku panduan aja 1040. Oh ya udah. Ya. Ini apa ya? Mana 1030. 1030 itu apa dia? Kayaknya sekarang udah kebanyakan 1040, Deleksi juga 1040, NMAX apalagi. 1030 mungkin itu gear. Yamaha gear. Tapi Yamaha gear juga kompresinya udah tinggi loh. Kan dia lihat kompresi juga kan. Ini kan 10 banding berapa? Pengaruh di kompresi juga. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, udah di reset. Semuanya aman. Jadi saya dapat ilmu nih. 15 menit ya harus. Saya pikir kasihan tetangga gitu kan, tetangga kedengeran. Oke, makasih. Sama-sama Ya, orang kenal.
dengan Mas Ibrahimnya. Alhamdulillah. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Servis sama ganti olinya udah beres. Ini masih ada garansi, jadi saya cuma bayar oli aja. Untuk ongkos servisnya masih gratis. Seperti yang saya bilang, saya masih pakai oli Yamaluk Super Matic. Jadi totalnya tadi saya bayar 74.000. Alhamdulillah di sini bisa gesek, jadi saya gesek lewat PCA aja. Oke. Kita masukkan dulu. Oke, udah selesai. Alhamdulillah hari ini saya dapat saran, dapat masukan, dan juga dapat dapat ilmu dari Mas Ibrahim. Ternyata motor ini ada saat dipanasin pagi-pagi itu butuh waktu sekitar 15 menitan, karena kalau terlalu singkat bisa membuat berbet atau geledek atau nggak enak dipakai untuk dibawa awal ya. Jadi saya tadi dapat saran, dapat masukan, dapat ilmu dari Mas Ibrahim. Terima kasih Mas Ibrahim, top. Oke, kita jalan ya. Oke, kita sekarang sudah selesai ganti oli dan servisnya. Sekarang kita mau coba ya. Tapi kebetulan ini jalanan sini padat, nanti kita coba di mana ya? Di jalanan depan tuh ada perumahan yang cukup lebar, jadi di Galaxy ya. Nanti saya akan coba di situ aja. Oke, setelah diservis dan diganti oli tadi, dengan keluhan awal tadi saya ingin coba ya, apakah keluhan saya hilang. Jadi saya akan coba dengan karakter saya, mudah-mudahan saya dapat saya coba jalurnya apakah enak ya. Tarikan awal itu sudah cukup hilang, jadi keluhan saya ya. Biasanya ambil posisi tidur gitu, begitu turun putaran mesin, saya gas naikin putaran mesin itu agak ngedet. Alhamdulillah ini hilang. Ya, alhamdulillah tarikannya udah enak. Oke, sambil jalan pelan-pelan walaupun cuaca cukup terik dan saya tidak pakai jaket panjang, tapi ya saya review dikit ya. Jadi ini menurut saya pribadi ya, jadi untuk ada hubungannya dengan perolian. Jadi sebisa mungkin itu oli itu diganti secara berkala. Ada berpatokan dengan waktu, ada yang berpatokan dengan kilometer, tapi sebisa mungkin itu bukan, kalau saya pribadi di kilometer ya. Kalau memang kilometernya sudah memenuhi syarat untuk diganti, harus sebisa mungkin diganti ya. Karena gini, ada sebagian orang gitu yang berpikir bahwa yang penting motor di starter nyala, ditarik gasnya jalan, udah cukup gitu ya. Tapi kembali lagi, seperti mungkin saya pernah bilang ya, motor itu manusia juga ya, anggap aja manusia gitu. Dia perlu asupan, perlu ketika haus pengen minum, ketika lapar pengen makan gitu ya. Sama aja juga di sisi oli itu ya, ketika oli itu dipakai, motor itu dipakai jalan, muter-muter, panas, hujan ya otomatis namanya oli itu kandungannya itu akan semakin tipis atau semakin encer atau semakin sedikit di dalam rongga mesin. Jadi kalau dipaksakan itu akan sangat disayangkan di sektor mesin ya. Bisa jadi mesinnya suaranya akan kasar karena kinerjanya udah
boleh dikatakan kinerja olinya sudah nggak maksimal di sektor mesin. Jadi perlu ada pergantian berkala. Jangan apa ya, kalau saya suka ngomong sama temen tuh nyekek gitu ya. Ibaratnya harusnya diganti tapi nggak diganti, nggak diisi ulang, itu nyekek gitu. Kalau zaman Jepang itu mungkin Romusa ya, kerja paksa gitu ya. Jadi si sektor mesin itu dipaksa untuk bekerja padahal sebetulnya dia sudah dalam posisi nggak mampu gitu ya. Kemungkinan ya kalau nggak rusak atau rewel ya bisa si motor ini bisa jebol gitu. Itu yang kadang saya suka sayang ya kalau lihat di jalan ada motor sampai bunyi mesinnya kasar atau ngebul terus dipaksa gitu ya. Karena saya punya asumsi bahwa ketika kita merawat motor, insya Allah motor itu akan jaga kita gitu loh. Jaga dalam arti kata nggak rewel, nggak rese gitu kan, yang akhirnya bisa mengurangi budget kita untuk sekedar beresin motor gitu. Ya, kalau kita rawat baik-baik pasti insya Allah motor itu juga jaga, ngerawat dompet kita gitu. Jadi, sangat disayangkan kalau ada orang maksa sebuah motor atau kendaraan ketika sudah tidak kuat. Sebetulnya dalam tanda petik udah nggak kuat dia itu, tapi dipaksa gitu. Mungkin kalau dia manusia juga nangis gitu ya. Dia teriak gitu ya, beker gitu ya. Karena dipaksa, sebenarnya udah nggak mau tapi dipaksa gitu. Ya analoginya seperti itu sih kalau menurut saya untuk sebuah motor, untuk sebuah kendaraan yang kita pakai sehari-hari. Intinya kalau kita rawat, insya Allah motor itu juga ngerawat kita, ngerawat secara dompet ya. Oke, saya rasa review atau video atau apapun tentang perolian, tentang perservisan, tentang motor yang diservis dan diganti oli ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.